pemirsa LDC TV, bersama saya kembali Chelsea Gabriela dalam program dialog khusus yang bertemakan dengan emas, investasi tak perlu cemas. Dan saat ini saya sudah berada di Bank Syariah Rajasa. Bank Syariah Rajasa sendiri, pemirsa LDC TV, adalah bank milik pemerintah Lampung Tengah yang kemudian berkembang menjadi bank syariah yang dekat dengan masyarakat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Aan. Halo ya, Mas. Ya, Mbak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mas ya? Sehat Mbak. Ya, Mas boleh tanya-tanya ya terkait dengan Bank Syariah Rajasanya dulu nih. Boleh dijelasin ke pemirsa LDS TV sebenarnya Bank Syariah Rajasa itu sendiri apa sih Mas? Jadi Bank Syariah Rajasa itu adalah bank milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, ya kan? Nah, di mana Bank Syariah Rajasa itu berdiri sekitar tahun 2010-an, Mbak ya. Oke. Iya, jadi emang visi dan misinya Bank Syariah Rajasa untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, gitu Mbak. Gitu. Seperti itu. Berdiri mulai 2010. Yeah. Kemudian pasti ada perkembangan ya, mulai dari awal berdirinya, mulai dari produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Rajasa ke masyarakat. Nah, ada apa aja sih Mas produk-produk yang ditawarkan ke pemirsa? Untuk produk-produk banyak sekali Mbak ya, produknya Mbak. Tapi mungkin produk unggulan mungkin ya dari Bank Syariah Rajasa sendiri. Kalau produk unggulan dari pembiayaan, jadi untuk pembiayaan itu ada pembiayaan sertifikasi untuk guru-guru Mbak. Kalau untuk tabungan itu ada produk baru juga Mbak, ya kan? Itu produk untuk tabungan lebaran dan tabungan arisan Mbak, gitu ya kan. Dan ada lagi yang produk yang unggulan lagi Mbak, ya kan. Itu tabungan. Ini lebih unggulan lagi ya. Lebih unggulan, ini yang paling unggulan Mbak. Ya, jadi yang akan kita bahas ini produk pembiayaan emas dan gadai emas gitu Mbak. Pembiayaan emas dan juga gadai emas. Nah, ini kan sebenarnya bukan satu hal yang baru ya di dunia perbankan sebenarnya. Iya, betul. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang berbeda di produk dari Bank Syariah Rajasa sendiri terkait dengan pembiayaan emas dan juga gadai emas? Jadi kalau untuk pembiayaan emas itu kita di sini ada untuk produknya ya kan. Untuk pembiayaan emasnya sendiri banyak keunggulannya juga Mbak. Yang pertama itu syaratnya sangat mudah Mbak, ya kan. Syaratnya mudah dan juga ada promo-promo Mbak, ya kan. Promo-promo yang pertama ada tanpa DP Mbak, ya kan. Jadi Dan pasti juga sangat diminati kalau tanpa DP ya. Dan juga ada untuk berat tertentu itu ada bonus Mbak, ya kan. Ada mendapatkan bonus baby, ya kan, masih yang kecil Mbak, ya kan. Dan juga ada juga untuk dengan berat tertentu itu ada juga bingkisan juga dari Bank Rajasa gitu loh. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit ya terkait dengan berat tertentunya itu seperti apa sih, masyarakat juga penasaran butuh berat berapa atau karatnya berapa ya gitu untuk mendapatkan bonus itu. Kalau untuk mendapatkan bonus itu ada, memang nggak setiap hari Mbak ya, nggak setiap hari, nggak setiap bulan maksudnya, ya kan. Jadi untuk beratnya ada juga yang di bulan tertentu itu ada kita mendapatkan minimal itu 10 gram gitu Mbak, 10 gram gitu. Ada juga terkadang kita 5 gram juga dapatkan ini Mbak, baby gold gitu Mbak. Baby goldnya juga. Oke. Nah, sebelum lebih jauh terkait pembiayaan emas dan gadai emasnya gitu, terus juga terkait dengan bonus-bonusnya, tapi produk ini sebenarnya sudah berjalan berapa lama Pak? Kalau untuk pembiayaan emas ini Mbak, itu belum lama Mbak, ya kan? Baru kurang lebih 1 tahunan Mbak. Ya. Satu tahun untuk pembiayaan emas. Untuk pembiayaan emas. Kalau gadai emas? Kalau gadai emas sama Mbak, sama. Kurang lebih dulu gadai emas, ya kan. Kalau yang untuk pembiayaan emasnya belum ada 1 tahun malah Mbak. Gitu. Mungkin dimulai pada tahun yang sama dikeluarkan produknya ya, tapi dengan berbeda bulan gitu ya fasenya. Nah, penasaran soalnya tadi saya mendengar bahwa ada informasi ada kerjasama juga gitu ya dengan pihak luar ya, pihak luar terkait dengan pembiayaan emas. Iya, betul boleh Mbak. Dijelasin ke pemirsa dong.
Ya, jadi untuk pembiayaan emas ini kita bekerja sama dengan pihak dari Galeri 24 ya kan. Pihak Galeri 24 ini adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian, Mbak. Gitu. Jadi nggak perlu was-was lah untuk emas logam mulia ini itu bisa dijual seluruh Indonesia, Mbak. Gitu ya kan, dengan harga, kalau emas itu kan investasi yang jangka panjang, Mbak ya. Jadi jangka panjang, jadi untuk pembelian emasnya itu bisa dibeli di kita, pun itu juga bisa dijual lagi ke kita gitu loh. Oh gitu. Jadi bisa beli di sini, kemudian bisa dijual lagi juga di sini ya, di Bank Syariah Rajasa. Oke. Tapi mungkin saya penasaran gitu terkait dengan pembiayaan emas dan juga gadai emas ini, apa sih manfaatnya yang bisa diambil sama pemirsa LDS TV dan juga masyarakat gitu ya, kalau misalkan ini bisa gadai atau pembiayaan emas nih di Bank Rajasa aja gitu. Manfaatnya, Mbak. Kalau manfaatnya, kalau untuk pembiayaan emas, Mbak ya, pembiayaan emas ini kan untuk investasi ya kan. Yang pertama, emas itu kan harganya stabil, Mbak ya, liquid. Jadi ya untuk masyarakat yang ingin berinvestasi ya kan, yang jelas untuk keperluan jangka panjang ya kan, itu udah pasti nggak rugi lah, Mbak, ya kan. Nggak rugi ya kan, karena itu tadi harganya tidak mungkin turun gitu, Mbak. Justru malah untuk emas ini naik terus, Mbak. Ini beberapa bulan kebelakangan ini mulai naik terus nih, Mbak, harga emas gitu. Flow-nya bagus ya kalau emas ya. Kalau Mas Alan sendiri sudah berinvestasi emas? Alhamdulillah sudah. Udah berapa, Mas, kira-kira? Ya, belum banyak. Oh gitu ya, Pak ya. Gitu. Oke. Kemudian terkait dengan produk-produknya lagi terkait emas, ada gadai emas dan juga pembiayaan emas aja gitu ya. Nah, terkait persyaratannya katanya tadi ada mudah gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Untuk persyaratan pembiayaan emas, Mbak, itu hanya cukup KTP dan KK, itu aja, Mbak. Yang penting si nasabah ini ya kan yang mau berinvestasi, dia sudah bisa mengukur ya kan. Sudah mengukur emas yang dibeli ini berapa beratnya gitu, pasti rata-rata sudah bisa mengukur lah ya kan. Dan untuk yang gadai emas ini hanya cukup KTP aja, Mbak. Gadai emas cukup KTP aja? Cukup KTP aja, jadi nggak perlu persyaratan yang lain-lain ya kan. Jadi cukup KTP aja, itu bisa langsung pencairan di Bank Rajasa, dan untuk prosesnya juga tidak lama, Mbak ya kan. Insya Allah kita hitungan ya paling lama itu sekitar berapa menit lah gitu, Mbak. Gitu. Oke. Nah, masih akan kita kulik-kulik lagi pemirsa terkait dengan pembiayaan emas dan juga gadai emas. Kalau tadi terkait persyaratannya lebih mudah juga, hanya KTP ya kan. Untuk gadai emas dan pembiayaan emas hanya KTP dan KK gitu. Tapi kita akan lebih kulik lebih dalam lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Halo pemirsa LDS TV, kembali bersama Chelsea Gabriela dalam dialog khusus. Sebelumnya kita sudah membahas tentang produk dari Bank Syariah Rajasa terkait dengan pembiayaan emas dan juga gadai emas. Dan di segmen ini kita akan bahas kupas tuntas terkait gadai emasnya. Dan saya juga masih bersama dengan Mas Aan. Ya, Halo Mas, mungkin nih pemirsa LDS TV juga penasaran ya, untuk gadai emas sendiri nih Mas. Karat dan gramnya itu yang bisa digadaikan itu kategorinya seperti apa, Mas? Jadi untuk gadai emas yang bisa digadaikan di Bank Rajasa itu kan, itu karat minimal itu 18 karat, Mbak. Ya, 18 karat ya kan, itu minimal ya. Dan juga untuk emas perhiasan yang putih, Mbak, emas putih itu, Mbak. Emas putih. Ya, itu bisa berupa perhiasan dan juga bisa berupa logam mulia, Mbak, gitu. Jadi minimalnya 18 karat, kemudian untuk perhiasan berapa tadi, Mas? Untuk perhiasan itu tadi 18 karat, Mbak. 18 karat juga? Man, kalau logam mulia itu kan 24 karat, Mbak. Gitu. Logam mulia 24 karat, itu yang bisa digadaikan ya? Iya. Terkait dengan itu juga, pasti pemirsa LDS juga penasaran untuk terkait pencairan. Gitu. Nah itu kan ada pasti kalau sekian karat
pencairan yang bisa maksimal pencairannya berapa gitu. Boleh di-sharing Mas ke pemirsa? Jadi untuk proses pencairan Mbak, proses pencairan, jadi si nasabah ini kan datang ke kantor Bank Rajasa, ya kan. Dan untuk emas perhiasan Mbak, itu kan kita taksir dulu Mbak. Nanti di situ kita ada alatnya juga, alat khusus, ya kan. Manualnya juga kita ada, ya kan. Jadi kita ada alat khusus untuk menimbang, di situ langsung ketahuan Mbak berapa karatasenya, ya kan. Dan nanti beratnya berapa, nanti kita hitung. Jadi kalau emas perhiasan itu maksimal 85% dari nilai harga emas tadi Mbak, gitu maksimal. Oh, seperti gitu. itu. Kemudian setelah itu ada proses apa lagi nih yang harus dilewati? Setelah itu baru nanti kita sampaikan ada biaya penitipan juga Mbak, gitu. Biaya penitipan itu relatif sangat murah Mbak kalau di Bank Rajasa gitu. Relatif sangat murah untuk biaya titipnya, boleh dikasih tahu? Iya, jadi untuk biaya titipnya itu paling murah itu mulai dari Rp8.000 Mbak. Rp8.000 itu per gram per karatnya Mbak, gitu. Per gram per karat itu Rp8.000 untuk biaya titipnya. Gitu. Setelah itu ada proses apa lagi? Nah setelah itu baru nanti kita bisa langsung, jadi langsung hari itu juga ya, bisa kita cairkan. Setelah nanti berkasnya ditandatangani, ya kan, dilengkapi, hanya KTP aja kan Mbak, kita import di sistem, bisa langsung pencairan di situ juga langsung hari itu juga bisa cair gitu Mbak. Oh seperti itu, hari itu langsung bisa cair ya Mas ya, proses sangat mudah, sangat cepat gitu ya. Sangat menyingkat waktu. Iya, karena kan untuk KDI emas ini kan untuk kebutuhan yang mendesak Mbak. Kita harus cepat juga Mbak, ya kan. Jadi kalau kita lama juga, nasabah juga nanti dia kecewa gitu Mbak. Oke, sebelum lebih jauh terkait dengan pencairannya, jangka waktu yang dibutuhkan untuk gadai emas ini berapa? Maksudnya setelah pencairan, kemudian kita kan ada angsuran ya Mas ya? Untuk gadai emasnya tidak ada angsuran Mbak. Oh gitu. Iya, tidak ada angsuran. Jadi jangka waktunya itu paling lama itu 4 bulan, Mbak. 4 bulan gitu. Itu bisa diperpanjang. Nah, misalkan pinjamannya itu 5 juta, ya kan. Nanti bayarnya tetap 5 juta juga, Mbak. Jadi sekaligus. Tidak ada bunga gitu ya? Tidak ada, Mbak. Tidak ada marginnya, ya kan. Jadi langsung sekaligus, misalkan pinjamnya 5 juta, dikembalikan 5 juta. Cuman tadi ada biaya titip awal, ya kan. Itu biaya penitipan, dan emasnya juga itu jangan khawatir, itu diasuransikan juga dari pihak Bank Rajasa, jadi aman insya Allah gitu. Jadi gadai emasnya juga aman gitu, kemudian tanpa bunga dan hanya biaya titip saja per gram per karat 8.000 gitu ya. Oke, luar biasa gitu. Tapi boleh diajak nggak Mas pemirsa LDS TV untuk ikut gadai emas di Bank Rajasa gitu? Aman kan? Insya Allah aman. Boleh diajakin. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, ya kan. Di luar Lampung Tengah pun kita juga bisa. Di luar Lampung Tengah bisa? Bisa, di luar Lampung Tengah juga bisa. Untuk yang ingin untuk keperluan yang mendesak, ya kan, bisa untuk misalkan untuk kebutuhan, misalkan untuk usaha, untuk hal yang lain yang sifatnya mendesak, bisa gadaikan di Bank Rajasa, karena insya Allah emasnya aman, ya kan, prosesnya cepat, biaya titipnya rendah, dan harga taksiran emas insya Allah juga tinggi Mbak, gitu. Ya, dan jangan khawatir juga karena emasnya juga diasuransikan. Diasuransikan Mbak. Jadi terjamin aman, cepat gitu ya. Iya benar. Dan setelah yang satu ini kita juga akan bahas terkait dengan pembiayaan emas. Tapi setelah satu ini ya Mas ya, kita akan ada jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Kembali bersama saya Chelsea Gabriela dalam Dialog Khusus, dan di segmen saat ini kita akan membahas tentang pembiayaan emas. Sebelumnya kita sudah bahas tentang gadai emas, kemudian sekarang akan membahas tentang pembiayaan emas dengan Bank Syariah Rajasa. Dan saya juga masih bersama Mas Aan. Ya Mas, boleh dijelasin nih langsung ke pemirsa LDS TV, karena pasti penasaran banget sebenarnya produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Rajasa terkait dengan pembiayaan emas ini seperti apa?
Jadi untuk pembiayaan emas ini itu untuk nasabah-nasabah yang ingin berinvestasi emas ya kan, dengan dibiayai oleh Bank Syariah Rajasa ya kan. Itu emasnya bisa berupa emas logam mulia dan juga emas perhiasan Mbak gitu. Jadi ingin berhias tapi untuk dananya dibiayai Bank Rajasa itu bisa di Bank Rajasa untuk pembiayaan emasnya Mbak gitu. Oke, gitu. Nah, terkait klasifikasi emas gitu ya Mas, ada karat dan gram khusus nggak yang harus misalnya untuk bisa dibiayai emasnya gitu? Kalau untuk pembiayaan emas ya kan, untuk klarifikasinya Mbak ya, klarifikasinya untuk emas ini, untuk logam mulia itu, kalau logam mulia kan sudah pasti kadarnya 99,9% itu udah pasti emas murni Mbak ya kan. Itu tinggal si nasabah ini mau yang berapa gram nih ya kan ya. Apa yang mau yang 5 gram, kita bisa mulai dari 2 gram juga bisa Mbak gitu. Mulai dari 2 gram ya. Nyampe 50 gram juga bisa Mbak ya kan, 50 gram. Lebih dari situ juga kita bisa ya kan. Iya. Pokoknya serba bisa lah kalau di sini ya Mas. Bisa. Dan terkait dengan jangka waktu, itu biasanya jangka waktu yang harus ditempuh sama nasabah ini berapa lama? Kalau untuk jangka waktu itu bisa nyampe dengan 5 tahun Mbak. 5 tahun. 5 tahun ya kan jangka waktunya. Mulai dari 6 bulan juga bisa Mbak. Gitu. Oh, mulai dari 6 bulan sampai dengan biasanya 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Dan untuk melakukan pembiayaan emas, proses dan persyaratan apa aja sih yang harus dilalui oleh nasabah gitu? Untuk proses alurnya Mbak ya, jadi kalau pembiayaan emas ini hampir sama dengan gadai emas Mbak. Jadi nggak perlu ribet lah ya kan. Jadi cukup hanya dengan KTP tadi, persyaratan dan KK ya kan. Itu nanti kita cek ya. Nanti si emas ini, si nasabah ini mau yang emas yang berapa gram nih. Ya, nanti kita pesan karena emas itu harganya setiap hari berubah Mbak. Setiap hari berubah ya kan. Nanti si nasabah itu mau yang berapa gram, nanti kita si nasabah ini baru dia ngasih uang DP ya kan. Tapi kebetulan untuk di bulan-bulan ini masih ada promo Mbak. Jadi masyarakat promo apa nih, boleh dikasih tahu ke pemirsa LDS TV? Ya, jadi penasaran banget sama promonya ya. Iya, promonya jadi si nasabah ini tidak perlu mengeluarkan DP gitu Mbak. Jadi bisa langsung nih langsung pembiayaan di Bank Rajasa, hanya ada biayanya saja Mbak ya. Biayanya cukup murah kok Mbak, cuma 50.000 ya kan. Itu semuanya sama, dia kadar beratnya 5 gram atau 50 gram itu biayanya hanya Rp50.000 itu biaya untuk pembiayaan administrasinya. Administrasi aja. Dan informasinya ini saya dengar-dengar katanya ada juga asuransinya. Iya. Boleh dijelasin ke pemirsa LDS TV? Jadi kalau untuk asuransinya itu pembiayaan emas ini nasabah juga membayar asuransi jiwa ya kan. Jadi asuransi jiwa itu mengcover selama jangka waktu tadi kan. Jangka waktunya 5 tahun, kita diasuransikan jiwanya selama 5 tahun ya kan. Untuk si emasnya sendiri itu juga diasuransikan di Brankas, di penyimpanan di Bank Rajasa itu ada penyimpanan khusus emas ya kan. Itu diasuransikan, insya Allah aman dan amanah Pak gitu. Amin, aman dan amanah. Iya. Nah, tidak hanya si emasnya saja yang diasuransikan, tapi jiwanya juga diasuransikan ya Mas. Iya, benar. Nah, untuk pembiayaan asuransinya itu klasifikasinya seperti apa Mas? Untuk pembiayaan asuransinya, jadi asuransinya untuk pembiayaan si jiwanya Mbak ya, jiwa nasabahnya itu sesuai dengan jangka waktu dan usia nasabah ya kan. Itu nggak perlu khawatir Mbak, karena biayanya relatif murah Mbak, ya kan, nggak nyampe 50.000 Mbak untuk biaya. Sampai 50.000 ya. Jadi kategorinya sesuai dengan usia. Sesuai dengan usia. Iya. Dan di awal tadi kita sudah bahas informasinya ada juga kerjasama dengan galeri. Iya. Itu juga boleh disampaikan dong Mas, seperti apa sih kerjasama yang dijalan oleh Bank Syariah Rajasa dengan galeri? Jadi untuk kerjasama dengan Galeri 4 itu khusus, Galeri 24 itu khusus untuk pembiayaan emas. Jadi Galeri 24 itu menyediakan barang berupa emas tadi Mbak. Jadi untuk pembiayaan emas kita bisa langsung jadi dikirim dari Galeri 24 gitu Mbak. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi karena kita sudah ada kerjasama juga dengan Galeri 24 terkait dengan emasnya ya. Iya, betul Mbak. Dan sebelum kita menutup
acara di hari ini, boleh dikasih dong Mas closing statement dari Mas Aan untuk pemirsa LDS TV? Jadi untuk masyarakat Lampung Tengah, khususnya wilayah sekitar Bandar Jaya dan sekitarnya, Mbak ya. Kebetulan Bank Rajasa ini kantor pusatnya di Bandar Jaya. Nggak perlu khawatir, Mbak, ya kan? Nggak perlu khawatir, nasabah yang berinvestasi emas itu bisa langsung kita biayai untuk masyarakat Lampung Tengah, gitu, Mbak. Jadi untuk masyarakat Lampung Tengah itu untuk pembiayaan emas, ya kan? Karena untuk investasi, ya kan, jangka panjang itu nggak mungkin rugi lah, Mbak. Gitu. Nggak mungkin rugi. Iya. Satu lagi sebelum ditutup, pentingnya investasi emas buat pemirsa LDS TV, boleh disampaikan Mas? Penting investasi emas, ya kan, karena emas itu harganya relatif stabil, Mbak ya. Jadi untuk keperluan misalnya untuk biaya pendidikan nanti si nasabah ini, misalkan untuk biaya anak nanti kuliah atau SMA, ya kan, itu mulai investasi dari sekarang, ya kan. Sekarang investasi emas, misalkan harganya emas dengan kadar berat 10 gram, ya kan, itu bisa nanti di kemudian hari pada saat untuk perlu biaya pendidikan anak sekolah, ya kan, itu bisa dijual, ya kan, untuk biaya pendidikan, ya. Jadi nggak perlu khawatir, atau bisa juga digadaikan lagi emasnya di Bank Rajasa, gitu, Mbak. Jadi bisa untuk keperluan yang jangka panjang lah sifatnya, Mbak, untuk investasi emas, Mbak. Betul, karena biaya pendidikan sekarang sulit ditebak ya, Pak ya. Iya, benar, Mbak. Sulit ditebak, dan itu juga akhirnya untuk masa depan keluarga, anak-anak dan juga istri, seperti itu ya, Mas ya. Iya. Luar biasa pembicaraan kita hari ini terkait dengan gadai emas dan juga pembiayaan emas. Pemirsa LDS TV, untuk kamu yang mau untuk gadai emas dan pembiayaan emas, boleh langsung datang ke Bank Syariah Rajasa, ya Mas ya? Iya, Mbak. Oke, dan sekian dari saya Chelsea Gabriela, pamit undur diri dan sampai jumpa.